Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Muatan pelajaran IPS dan PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti yang ada pada di samping? Perhatikan papan iklan gambar di samping. Papan iklan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pernahkah kamu melihat peristiwa di samping di lingkunganmu? Anak-anak, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Pengaruh interaksi negatif manusia dengan alam, yaitu bisa kalian lihat pada gambar di samping, itu ada orang yang sedang membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan yaitu terjadinya banjir. Maka dari itu kita juga harus bersikap baik dengan alam agar alam juga baik terhadap kita, yaitu dengan cara kita menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Kita membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, maupun juga menjaga kelestarian pohon-pohonan maupun tumbuh-tumbuhan. Bisa kalian lihat, tidak semua manusia peduli dengan lingkungan. Mengingatkan kalau ada orang yang tidak peduli dengan lingkungan dengan cara kita mengingatkan, dengan cara kita mengajak agar kita semua bisa peduli terhadap lingkungan. Ini contoh kegiatan manusia yang merusak alam. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon secara liar,
dan tanpa menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang keempat, alih fungsi lahan. Selanjutnya yaitu adalah memburu binatang yang dilindungi. Dan yang terakhir, membuang limbah pabrik di sungai. Itulah kegiatan manusia yang merusak alam dan tidak dianjurkan untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Kesimpulannya yaitu adalah manusia tidak dapat hidup tanpa memanfaatkan alam, tapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi yang kurang baik bisa berdampak bencana. Oleh karena itu, selain hak kita mendapatkan manfaat dari alam, kita juga berkewajiban menjaga alam dengan baik. Hak dan kewajiban. Mendapat manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben? Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan keduanya ini saling berhubungan. Dan juga kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kewajiban warga negara dan siswa, seperti yang ada pada bacaan di bawah ini. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Nah, itulah pentingnya untuk kita melakukan yang namanya kewajiban kita sebelum hak kita dapatkan, atau antara hak dan kewajiban kita tempatkan pada posisi yang sama atau sejajar. Kewajiban warga negara menurut undang-undang. Semua siswa yang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan negara melalui undang-undang. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian siswa juga berhak mendapatkan nilai, mendapatkan pembelajaran dari guru, kemudian berhak juga mendapatkan lingkungan sekolah yang ramah anak, dan juga berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Setelah hak kita dapatkan, kewajiban juga harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kewajiban apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah, kemudian belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, kemudian mematuhi tata tertib sekolah tentunya,
kemudian menjaga hubungan baik dengan teman maupun semua orang, dan menjaga seluruh fasilitas sekolah dengan baik. Hak dan kewajiban siswa di rumah: memperoleh kasih sayang, kemudian mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesehatan. Itu hak. Yang kewajiban kita adalah membantu orang tua, kemudian belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan yang terakhir merawat dan menggunakan barang sendiri dengan baik. Itu contoh kewajiban kita atau kewajiban siswa ketika di rumah. Di pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar keharmonisan hidup tetap terjaga dengan baik. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.